Mereka bilang takkan ada lagi perang. Bilakah janji perdamaian yang abadi? Di manakah cinta mereka terhadap sesama, menebar maut hasil kesewenangan semata? Haruskah dunia ini menangis menyesalinya? Oh, oh, oh. Halo adik-adikku sekalian, yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Apa kabarnya semuanya? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat, penuh semangat, ya, sehat dan semangat, ya. Jangan sampai sehat terus nggak semangat, ya. Jangan sampai semangat tapi nggak sehat. Jadi dua-duanya harus komplit. Baik adik-adikku sekalian, kali ini kakak akan coba lagi membahas materi, ya, tentang listrik statis. Berikut contoh-contohnya. Kenapa harus dicontohkan? Supaya mudah dipahami adik-adikku sekalian, ya. Baik adik-adikku sekalian, yuk kita simak bersama-sama. Di manakah cinta mereka terhadap sesama, menebar maut hasil kesewenangan semata? Haruskah dunia ini menangis menyesalinya? Oh, oh, oh. Mereka bilang takkan ada lagi perang. Bilakah janji? Oke, kita geser dulu adik-adikku sekalian, ya, supaya terlihat jelas tulisan kakak. Oke, kita naikin. Yes. Oke, yuk kita mulai. Minggu-minggu sebelumnya kakak bahas tentang listrik statis, ya. Listrik dinamis. Sekarang saatnya kita membahas listrik statis, ya. Listrik statis. Oke, pembahasannya kali ini adalah tentang medan listrik, ya, tentang medan listrik daerah yang masih dipengaruhi gaya listrik, yaitu medan listrik. Emang ada apa sih medan-medannya yang kita kenal? Ada apa saja? Ada medan gravitasi, ada medan listrik, ada medan magnet, ya. Oke, itu aja dulu adik-adik, ya. Baik, sekarang kita mulai, ya. Medan listrik ini, Dek, tidak terlepas dari yang namanya muatan listrik, ya. Adanya medan listrik karena disebabkan adanya muatan listrik. Ada medan gravitasi pasti disebabkan karena massa benda, ya. Adanya medan magnet karena pasti ada kemagnetan, ada magnet, ya. Ada magnetnya. Oke, yuk, dan seterusnya. Muatan listrik sudah kakak bahas dengan praktis di video sebelumnya. Nah, sekarang kakak akan langsung saja ke medan listriknya, ya. Medan listrik yang disebabkan oleh muatan listrik. Oke, medan listrik yang kakak mau bahas adalah medan listrik muatan titik. Jadi muatannya berupa titik, ya. Terus nanti kakak akan coba bahas lagi. Oh, biar nampak deh, ya,
biar nampak cantik kita geser dulu. Nanti kakak akan coba bahas medan listrik keping, ya, medan listrik pada keping, lempeng, ya, lempeng logam tentunya ya, bukan lempeng isolator tapi lempeng konduktor. Nah, kepingnya nanti kita bahas ada dua, ada satu keping, medan listrik pada satu keping, dan medan listrik di antara dua keping. Jadi di dalam keping itu, ya. Oke, nanti kakak akan bahas juga adalah medan listrik bola konduktor. Jadi bukan bola plastik ya, Dek. Apalagi bola kertas bukan, ya. Tapi bola konduktor, bola yang menghantar. Itu yang akan kita bahas ya. Oke, nanti kalau ada waktu kita akan coba menghubungkan antara gaya dan medan listrik. Terutama adalah medannya muatan titik dan medannya keping, ya. Oke, yuk kakak akan bahas satu-satu. Jadi kakak langsung aja ke medan listrik muatan titik. Oke, ya, kita geser deh ya. Medan listrik muatan titik. Oke. Ini harus diatur-atur deh supaya nampak ya. Nah, jangan sampai apa yang kakak tulis tidak nampak, ya kan? Oke, yuk sekarang kakak akan mulai dengan medan listrik. Medan listrik muatan titik. Muatan titik. Oke. Ya. Baik, sebelumnya kakak akan coba artikan apa itu medan listrik. Daerah, kalau kita bicara daerah adalah wilayah yang luas ya, Dek ya. Daerah atau zona atau wilayah juga boleh yang masih dipengaruhi gaya listrik. Itulah medan listrik. Kalau enggak ada gaya listrik di daerah itu, ya enggak ada medan listrik deh. Ya. Pasti ada medan gravitasi, ya. Oke. Nah, penyebab adanya medan listrik adalah muatan listrik. Penyebab adanya medan listrik adalah ya muatan listrik. Jadi setiap muatan ya di titik tertentu dia punya medan listrik, ya. Kecuali titiknya tak terhingga. Oke. Jadi selama dia berjarak dari muatan itu pasti punya medan listrik yang bisa kita hitung berapa kekuatan medan listriknya, ya. Oke. Kita tahu muatan itu ada dua, Dek, ya. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Ya, Q1 deh kakak bikin, ini Q2. Oke. Oh, nggak kelihatan. Wow, yang ditulis nggak kelihatan, ngeri kali ya. Oke. Yuk, sekarang kita geser dulu supaya sudut pandangnya luas ya. Oke. Di sekitar muatan ini dan di sekitar muatan ini pasti ada medan listrik. Medan listriknya memang nggak kelihatan, Dek. Tapi sering diwakili oleh garis-garis gaya listrik. Ingat, wakil dari medan listrik adalah garis-garis gaya listrik. Nah, garis-garis itu adalah biasanya garis yang keluar dari positif menuju negatif. Nah, begitu. Ya. Oke. Ini juga termasuk garis gaya listrik. Keluar dari positif masuk ke negatif. Begitu juga yang ini.
keluar dari positif masuk ke negatif. Itulah wakil dari medan magnet. Jadi garis listrik, garis-garis gen listrik adalah wakil dari medan listrik. Nah, kuat medan listrik di sebuah titik pada garis, ya ingat, kuat medan listrik di sebuah titik pada garis gaya listrik adalah misalkan di sini, ya misalkan di sini. Ini kita buatkan arahnya merupakan garis singgung di garis itu. Nah, seperti ini. Ya, kalau misalkan titiknya di sini, berarti seperti ini arah kuat medan listriknya. Ya, kalau misalkan di sini, ya seperti ini. Ya, kalau di sini, ya seperti ini. Oke, itulah medan listrik dan arahnya. Ya, kuat medan listrik di sini, di sini, di sini, di sini bisa dihitung deh, ya, bisa dihitung. Dan ingat, kelihatan kan kalau medan listrik itu adalah vektor. Kalau medan listrik adalah vektor, jadi dia punya nilai dan arah, ya. Medan listrik adalah vektor, punya nilai yang ditentukan oleh rumus, ya, juga punya arah. Punya arah. Arahnya gimana? Arahnya keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, itulah medan listrik. Ya. Oke, yuk sekarang kita lihat kekuatannya. Kekuatannya medan listrik di sebuah titik pada muatan titik. Ya. Oke, misalkan kakak punya muatan positif nih, Dek, ya. Titiknya kakak besarin, Dek. Nah, gitu, ya. Titiknya kakak besarin, ini kakak namakan Q1. Ya, maka di sekitar muatan itu pasti keluar gaya-gaya listrik. Ya, dia mencari mana sih muatan negatifnya, mana sih muatan negatifnya, mana sih muatan negatifnya. Ya. Nah, arahnya dia bisa keluar, bisa masuk ke dalam, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah, dan dia akan membentuk sebuah bola nanti, ya. Oke, yuk sekarang kita ambil kekuatan medan listrik di sebuah titik. Misalkan kakak ambil di sini deh titiknya, ya. Titiknya kakak sebut titik A. Oke, lalu kita hitung jaraknya, misalkan jaraknya R. Nah, dengan demikian kita udah bisa menghitung berapa kekuatan medan listrik di titik A. Ya, ada rumusnya deh. Kuat medan listrik, ini besarnya ya, besarnya nih. Oke, sama dengan konstanta. Ini penyebabnya. Karena kalau nggak ada Q1 itu nggak ada medan listrik. Jadi ini penyebabnya dibagi jarak muatan ke titik itu. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, ini dia, ya. Kekuatan medan listrik bisa dihitung pakai rumus ini. Oke, nah sekarang kemana arahnya? Nah, arahnya gini deh, ya, menjauhi muatan ini, jadi keluar. Nah, ini arahnya. Kita kasih nama, ini E, vektor. Ya, ini nilainya, ini arahnya. Itulah vektor, punya nilai, punya arah. Ya, jangan lupa konstanta. Ini kamu nggak hafal nggak apa-apa, ya, ini tetapan. Ya, tetapan. Muatan, bersatuan, kolom, jari-jari bersatuan meter. Sehingga E-nya, medan listriknya, ya, bersatuan Newton per kolom. Nah, seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita akan coba beri contoh satu soal supaya jelas pemakaiannya, ya. Misalkan gini. Misalkan contoh soal ya, Dek. Oke, contoh soal. CS, contoh soal. Ya. Kakak punya dua muatan. Yang satu positif, ya. Yang satu
negatif deh kakak bikin. Biar seru deh ya. Oke. Ya, ingat biasanya interaksi terjadinya medan listrik adalah biasanya muatan dan titik. Tapi interaksi muatan dan muatan itu pasti gaya listrik. Ya, jadi kita bicara medan listrik adalah bicara muatan dan titik. Nah, jadi kita buatkan titik di sini. Kasih nama deh, ya. Jangan lupa kasih nama. Misalkan bosan kitanya dengan titik A, kita bikin titik B. Ya, setiap titik terhadap muatan itu punya jarak. Kita kasih simbol misalkan R1. Jarak antara Q1 dan B. B dengan Q2 kita misalkan R2. Oke ya. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung misalkan masing-masing muatan menyumbang medan listrik di titik B. Kita bikin begini, muatan di titik B akibat muatan 1. Nah, gitu deh ya. Ya, begitu juga dengan titik 2, muatan titik 2 juga begitu menyumbang medan listrik di titik B akibat muatan 2. Yuk kita hitung. Bagaimana ngitungnya? Pakai rumus ini dasarnya. Jadi K penyebabnya adalah Q1 per jaraknya adalah R1, jangan lupa di kuadrat. Itu deh ya. Oke, begitu juga dengan Q2 menyumbang medan listrik di B, K Q2 per R2 kuadrat. Oke ya, itu masing-masing sumbangan medan listrik yang ada di titik B. Lalu kalau ditanya berapa totalnya, medan listrik totalnya alias medan listrik B, di B saja ya totalnya. Udah, perhatikan arahnya. Prinsipnya adalah penjumlahan. Nah, penjumlahan. Nanti tinggal perhatikan arahnya ya. Oke, kita masukin aja dulu dengan PD EB1. Ini PD EB1. Kita masukin EB2. Nah, gitu aja dulu ya. Lalu jangan lupa masukin arahnya. Bagaimana mencari arahnya? Ada aturannya. Kalau ini positif, dia akan keluar. Menjauhi ya. Inilah EB1. Begitu juga kalau B akibat Q2 dia mendekati ya. Ingat kalau misalkan dia positif arahnya menjauhi, kalau dia negatif arahnya adalah mendekati. Nah, seperti ini ya. Oke. EB2. Aturan bilang ya, aturan perjanjian maksudnya deh ya. Misalkan kalau ke kanan positif, sehingga ini kita masukkan positif, ini kita masukkan positif. Berarti nanti kalau misalkan kamu menemukan soal dengan perjanjian yang kamu buat sendiri dan kamu sepakati, kalau arahnya ke kiri kamu buat minus berarti. Nah, ini plus ya, kita bikin plus tandanya, ini kita bikin plus. Nah, seperti itu gitu ya. Masukin saja nanti dapat angka-angkanya ya. Oke, itu medan listrik akibat muatan titik ya. Titik-titiknya segaris. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan muatan-muatan itu membentuk segitiga? Oh, ternyata deh ya, kita simpulkan sementara. Soal-soal medan listrik muatan titik itu agak-agak mirip deh ya dengan gaya listrik yang terjadi antara muatan titik. Mirip ya, ada yang segaris, ada yang membentuk sudut. Nah, contohnya sekarang kakak bikin yang membentuk sudut CS2 ya. Kakak bikin sebuah segitiga, segitiganya segitiga yang cakep aja deh ya, segitiga sama sisi namanya ya. Ini kalau segitiga sama sisi kita bisa pastikan ini pasti 60 derajat sudutnya deh, 60 derajat, 60 derajat. Oke ya. Kakak bikin misalkan titik Q1-nya di sini. Q1 gitu ya. Ini Q2-nya kakak bikin di sini, positif juga Q2. Nah, sekarang agak bosan deh kita deh ya dengan negatif mulu. Nah, kita bikin yang positif-positif. Jadi supaya kita berpikirnya positif. Ya, oke. Pertanyaannya adalah di sini. Kakak bikin titik, itu adalah titik C. Ya. Pertanyaan adalah berapa medan listrik di titik C? Itu pertanyaannya. Ya.
Berarti kalian harus cari satu-satu. Ada medan listrik di titik C akibat muatan 1 sama dengan K. Q1, nah jangan lupa jaraknya, ini jaraknya. Ya, jaraknya. Kamu boleh katakan R1 juga nggak apa-apa. Jadi kita bikin R1 kuadrat. Ya, oke. Begitu juga dengan sumbangan dari muatan 2 di titik C. Dia memunculkan medan listrik di titik C. Ya, K Q2 per R2 kuadrat. Jadi jaraknya di kuadratnya, ini R2-nya kita anggap. Nah, gitu deh ya. Oke, wis. Kakak geser sedikit ya, kakak geser sedikit nih. Nah, ini biar kelihatan nanti jawabannya. Ini kakak geser EC1-nya. Kenapa? Karena kakak akan menggambar kuat medan listrik di titik C. Jadi ini kakak tulis ulang di sini, EC1 adalah K Q1 per R1 kuadrat. Ya. Oke, nah sekarang marilah kita gambar. Interaksi titik C akibat muatan 1, ya. Lihat, dia pasti apa? Menjauh keluar. Ingat, menggambarnya harus segaris deh. Ya. Jangan tidak segaris, nanti bisa salah, ya. Ini kita namakan kuat medan di C akibat muatan 1. Oke, begitu juga dengan di titik C akibat muatan 2, medan listriknya kita gambar segaris lurus ini deh tuh. Kita ikuti gini ya. Nah, ini dia. Ya. E di titik C karena 2. Oke, resultannya alias EC-nya ya tinggal gambar aja begini deh. Ya, ingat penjumlahan vektor jajaran genjang. Ya, caranya dari ujung EC2 kita tarik EC1. Ingat, nariknya nggak boleh sembarangan, sama panjang sama arah, sama panjang sama arah. EC1. Ya, begitu juga dari ujung EC1 kita tarik EC2. Jangan berubah panjangnya dan arahnya. Ya. Oke, sudah ketemu di sini, inilah hasilnya. Yang disebut dengan resultan atau EC. Resultan medan listrik di titik C alias EC. Berapa EC-nya? Nah, masih ingat kan dek cara mengerjakan resultan pakai rumus jajaran genjang ya. EC adalah kita akarkan dek, akar gitu ya. Lalu kita masukkan komponen-komponennya. EC1 di kuadrat ditambah EC2 juga di kuadrat ditambah 2 kali EC1 kali EC2. Wow, kita tengok dulu. Oh, masih kelihatan ya. Nah, jangan lupa dikali cos. Ini rumus deh, dikali cos apa? Cos theta. Ini dia. Mana tetanya? Ini dia sudut yang membentuknya. Ingat, theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor-vektor itu. Theta. Nah, dalam hal ini deh, kita bisa hitung kok ya, kalau theta ini adalah saling bertolak belakang, ini pasti 60 derajat. Ya, cos 60 itu sudut istimewa deh ya. Oke, kalian harus hafal cos 60. Ya, cos 30, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, sebelum 60 adalah cos 53, cos 60, cos 90. Ya. Oke, itu dia medan listrik akibat muatan titik. Baik, sekarang selanjutnya kakak akan bahas medan listrik akibat keping. Ya, kepingnya pasti bermuatan deh. Kepingnya dianggap bermuatan. Oke, kakak hapus dulu ya. Kakak hapus. Ini yang kakak hapus. Kita masuk sekarang ke medan listrik akibat keping bermuatan, keping konduktor. Oke, ya. Medan listrik keping. Medan listrik keping. Medan listrik
keping, lempeng. Medan listrik keping atau lempeng, ya, ada dua. Karena kita tahu, ya, ada satu keping, ada dua keping, ya. Yang satu keping, dua keping, ya. Oke, satu keping gini, kakak bikin gini. Dia punya luas, ya. Punya luas, punya tebal. Yang dua keping juga sama. Punya luas, ya. Oke, jadi punya luasnya A. Punya muatan juga yang paling penting, ya. Jangan sampai ada keping nggak ada muatan, ya nggak mungkin ada medan listrik, ya. Oke, kita misalkan yang paling gampang adalah bermuatan positif. Ya, di sini positif. Jadi di sini deh positif, ya, positif. Misalkan muatannya Q, ya, maka di sekitar keping itu akan ada medan listrik, ya. Kalau jaraknya dekat deh, kakak misalkan ya, jaraknya adalah dekat nggak jauh, maka nanti kita akan dapatkan arah garis gayanya adalah lurus, tidak melengkung, lurus, ya. Nah, selama dia dekat deh, maka kuat medan listriknya, katakanlah kakak ambil bisa di sini, lebih dekat lagi, bisa di sini, ya. Selama dia garis medan listriknya garis lurus deh, maka kuat medan listriknya adalah E, ya, sama dengan, nah ini dia, Q per A per 2 permitivitas relatif kali permitivitas hampa udara. Itu rumusannya. Ada faktor 2. Jadi banyaknya muatan dibagi luasnya, luas keping itu. Nah, terus dibagi lagi permitivitas relatif. Apa sih? Bahan apa sih di sekitar muatan, di sekitar keping itu? Nah, ya, apakah udara? Apakah ada zat lain, misalkan seperti minyak, lilin, ya, misalkan, ya, inilah ditandai dengan permitivitas relatif namanya. Permitivitas, coba kita tengok dulu, oh nggak kelihatan, ya, kita geser. Permitivitas, kemampuan mengizinkan permitivitas, kemampuan mengizinkan sebuah bahan untuk dilewati medan listrik, ya, permitivitas relatif. Sementara EO adalah permitivitas hampa udara, dia punya konstanta, ya, dia punya nilainya konstanta. Kalian nggak apa-apa, ya, tetapan. Biasanya nanti diketahui di soal, nah gitu, ya. Oke. Itu yang satu keping, rumusannya ini, ya. Jadi rumusan yang satu keping itu ini. Nah, sekarang gimana yang dua keping? Gampang dihafal kok deh, ya. Lihat, kalau dua keping nanti duanya hilang deh. Jadi kuat medan listriknya E adalah sama Q, muatannya banyaknya berapa dibagi luasnya per, nah, duanya hilang, jadi permitivitas relatif kali permitivitas hampa udara, ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah kalau dia dua keping deh, ini luasnya sama, ya. Ini luasnya A, ini luasnya juga A, sama, nggak boleh beda deh, harus sama, ya. Terus juga begitu, yang sama lagi apa? Yang sama lagi adalah banyaknya muatan. Misalkan di sini ada 3, kakak bikin, ya. Nah, di sini juga deh, tapi dia jenisnya beda. Nah, harus sama banyaknya muatannya, tapi jenisnya beda. Kenapa jenisnya beda? Ya supaya kelihatan deh, ya, supaya ada garis gayanya. Nah, ini dari positif ke negatif. Nah, seperti gitu.
Kalau jaraknya dekat sekali D nih, jaraknya dekat nih D misalkan, maka garis-garis gayanya adalah garis-garis gaya listrik yang lurus ya. Inilah nilainya ditentukan oleh rumus ini. Gampang diingat deh ya, nggak ada duanya. Ini ada satunya. Ini juga sama, permitivitas relatif. Ya, isi dari bahan ini apa? Isi dari zat diantaranya nih, diantara keping ini apa gitu ya. Seperti kakak bilang, nanti bisa lilin, bisa air, bisa kertas ya, bisa ya. Kenapa begitu? Karena ini adalah cikal bakal komponen listrik yang bernama kapasitor ya, penyimpan muatan listrik. Oke, itu dia medan listrik di antara keping dan dua keping ya, rumusannya ini. Baik, satu lagi ya, bola konduktor. Nanti kalau ada waktu kita kaitkan hubungan antara medan listrik dan gaya listrik, terutama pada muatan titik dan medan listrik akibat keping-keping itu tadi ya. Oke, yuk sekarang kita lihat bola konduktor. Bolanya bermuatan. Medan listrik, bola konduktor. Medan listrik, bola konduktor. Oke, kita cek dulu. Cek. Kita arahkan ke atas dulu. Oke. Medan listrik, bola konduktor. Medan listrik, bola bermuatan. Ya. Bola. Oke, bola. Kayak gambar bola. Ya, ada titik pusatnya, ada jari-jarinya. Ya. Oke, kalau dia bolanya apa namanya? Bola kosong, bola vakum, nggak ada apa namanya, nggak padat, ya. Kakak bikin seperti ini. Ini kita anggap bolanya nggak padat. Jadi isinya adalah udara, ya. Maka kalau bola ini bermuatan, muatannya akan menempatkan diri tepat di permukaannya deh, di permukaan dari bola itu. Nah di sini, di bawah permukaan. Kita bikin nggak banyak-banyak ya deh. Nah kita bikin nggak banyak-banyak aja. Karena kalau makin banyak nanti gambarnya capek. Nah ya kan, ini kita namakan ki. Ya, muatannya sebesar ki. Ki-nya bermuatan positif. Lalu kita mengambil deh 3 titik ya di dalam bola. Kita misalkan di sini sebut titik A, tepat di permukaan bola, sebut titik B, ya. Terus di luar bola titik C, ya. Oke. Sekarang tiap titik itu punya jarak terhadap pusat. Ini misalkan kakak bikin adalah D jaraknya. Ini kakak bikin misalkan jaraknya X. Ini kakak bikin misalkan jaraknya R. Yuk, sekarang kita cari medan listrik di masing-masing titik. Ya, medan listrik di titik A adalah kita namakan medan listrik EA. Adalah K. Nah, ya, K Ki. Nah, gitu deh prinsipnya deh. K Ki per jaraknya D kuadrat. Yes. Tapi karena menurut hukum Gauss, ya, titik A itu lalu sebagai jari-jari kita buat, lalu kita buat lingkaran seperti bola. Nah, kita lihat ya, daerah yang dilingkupi oleh bola A lah kata bikin ya, yang jari-jarinya D, ternyata di dalamnya tidak ada muatan D, alias Q-nya 0. Kenapa? Karena Q-nya ada di luar A. Nah, dengan demikian kalau Q-nya 0 di dalam bola yang dibentuk itu 0, maka kuat medan listriknya di titik A juga 0. Nah, begitu. Ya.
nanti kita bisa buktikan kok lewat potensial listrik, ya. Nanti kita bicarakan, kita kaitkan lagi, ya. Oke, lalu bagaimana kuat medan listrik di titik B? Nah, tepat di titik B, tepat di permukaan, ya. Tepat di permukaan, K, Q di permukaan, jaraknya adalah X terhadap pusat. Jangan lupa dikuadratin. Nah, Q-nya ada nggak? Ada, Dek. Karena kan di permukaan. Sementara muatannya di bawah permukaan. Jadi Q-nya tidak nol. Q-nya tidak nol, ya. Oke, Q tidak nol. Tapi Q-nya adalah Q ini. Nah, dengan demikian EB adalah, bisa kita dapatkan kuat medan di B adalah K Q yang ini dibagi jaraknya dikuadratkan, jaraknya X kuadrat. Nah, seperti itu. Ya, nggak kelihatan. Oke. Ya. Ada medan listriknya. Kenapa? Karena ketika kita buat lingkaran yang berjari-jari X, ya, dia melingkupi muatannya. Muatan Q di situ. Karena Q ada di bawah permukaan. Ya, permukaan bola. Oke. Sekarang kita mau cari yuk berapa kekuatan medan listrik di titik R. Oke, sama caranya deh ya. Kita bikin permukaan Gauss. Nah, kita gambar sebuah bola yang jari-jarinya R. Ya, ternyata di dalam bola yang berjari-jari R punya muatan. Muatannya ada, yaitu Q, sehingga besar kuat medan listrik di titik C adalah K Q per R kuadrat. Berapa Q-nya? Ini dia. Seperti itu. Ya deh ya. Oke, aman deh ya. Nah, kalau arahnya gimana? Kalau arahnya gini. Di titik B, di arahnya gini. Ya. Garis perpanjangan aja deh. Nah, garis perpanjangan jarak, yaitu ini EB. Kalau EC, garis perpanjangan. Bikin perpanjangan garis. EC. Nah, seperti itu. Medan listrik, bola, konduktor. Ya. Oke, adik-adikku, gampang kok. Nah, sekarang bisa juga kita mencari medan listrik dikaitkan oleh apa? Potensial listrik. Nah, jadi deh, terutama untuk keping ya deh. Untuk keping ada dua penulisan untuk medan listrik, ya. Untuk dua keping, untuk dua keping konduktor, sempat kita tulis tadi medan listrik diantaranya adalah E. Q muatannya berapa banyaknya dibagi A per permitivitas relatif EO. Nah, ternyata Dek bisa juga terus gini Dek. Untuk keping konduktor, yaitu beda potensial antara keping-kepingnya berapa dibagi jarak antar keping. Nah, seperti itu. Jadi ada dua penulisan untuk dua keping konduktor. Ya. Oke, nah yuk sekarang kakak jelaskan yang rumusan kenapa begini. Ini dia keping, kita gambar dua keping, ya. Gitu ya. Oke, karena dia bermuatan positif, ini negatif dengan jumlah yang sama, udah pasti nih dia punya potensial keping 1. Dia punya potensial keping 2, ya. Dia berjarak D. Nah, ya. Medan listriknya di antara keping ini adalah ini dia. Beda potensialnya kita bisa cari lewat V1 yang besar dikurang yang kecil. Potensial di keping 1 dikurang potensial di keping 2. Ini dia tabelnya. Ini D-nya. Jarak antar keping. Jarak antar keping. Oke, adik-adikku, segitu dulu ya. Nanti kita lanjutkan video berikutnya dengan pembahasan soal-soal yang menarik. Ya, pemahaman tentang medan listrik, terutama penekanan pada medan listrik muatan titik itu penting sekali deh ya, karena soalnya bervariasi
banyak sekali soalnya tentang medan listrik muatan titik. Ya, sedangkan medan-medan yang lainnya nggak terlalu bervariasi. Kenapa? Karena biasanya muatan titik itu sering dikaitkan dengan gaya listrik. Medan listriknya dikaitkan dengan gaya listrik. Itulah kenapa variasi soalnya lebih banyak. Oke, baik adik-adikku sekalian, semoga bermanfaat hari ini apa yang kakak jelaskan ya. Sampai ketemu lagi, bye. Sehat selalu buat kamu, sehat selalu buat kakak. Bye. Di manakah cinta mereka terhadap sesama, menebar maut hasil kesewenangan semata. Haruskah dunia ini menangis menyesalinya? Jangan lagi perang tanda kutip.